Mewakili keluarga, kami mengucapkan terima kasih banyak buat Monsinyur yang telah mengantar kita dalam doa sekaligus berkat yang akan menjadi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga. Terima kasih Monsinyur. Selanjutnya penyampaian atau penjelasan dari Pastor John Rantigala mengenai kepergian orang tua kekasih. Dengan hormat saya silahkan Pastor John. Maaf, saya menyampaikannya dalam bahasa Indonesia karena saya tidak terlalu paham dalam bahasa Toraja. Sebenarnya yang perlu menyampaikan ini adalah ada kakak saya, Bapak Evan atau Ransi, Bapak Leri, tetapi mereka mempercayakan ini kepada saya. Secara pribadi saya masih katakanlah masih syok karena kepergian Bapak yang tiba-tiba. Saya juga mau meneteskan air mata, tidak bisa, lalu seperti tidak tahu harus berbuat apa. Kadang-kadang saya merasa bahwa ketika saya sebagai seorang pastor itu berkhotbah tentang kematian itu begitu mudah, tetapi ketika saya sendiri yang mengalami peristiwa ini ternyata itu tidak begitu mudah. Tetapi saya selalu berusaha untuk merefleksikan bahwa segala sesuatu yang terjadi, rancanganku bukanlah rancanganmu, rencanaku bukanlah rencanamu. Saya tahu dan percaya, saya menguatkan saudara-saudari, adik-adik saya, kakak saya, mama saya, bahwa semua ini selalu ada rencana Tuhan yang indah. Rumah sakit hari Rabu, dia memang sudah mengalami kesulitan dengan jantungnya dan juga ada gula dan ada masalah dengan prostatnya. Dia sudah berobat ke dokter di Rumah Sakit Stella Maris dan sudah dioperasi. Sebenarnya Bapak menunggu kuah malam ke rumah sakit Bapak kuah amang ke pokok studi. Jadi nanti tunggu setelah studi di Filipina baru datang. Saya bilang tidak, nanti terlambat. Tapi dia tetap berkeras. Akhirnya selesai, saya bawa ke rumah sakit. Dokter bilang, kenapa baru dibawa Pastor? Itu terjadi, lalu operasi berjalan dengan baik. Tapi 1 tahun setelahnya dia mulai merasakan kesakitan lagi dan operasi dikatakan dokter kita harus operasi lagi Pastor karena sudah susah duduk. Sehingga saya dari seminari itu bisa bolak-balik ke rumah. Biasanya telepon na Pastor, saya mau ke Banua. Melo-melo ko sa ading kirampo ko di Banua. Jadi saya biasa pulang ke rumah membawa sesuatu. Lalu kami putuskan untuk operasi hari Rabu masuk, lalu operasi hari Kamis. Operasi berjalan dengan baik, tetapi memang selama mungkin hampir 1 tahun itu Bapak sudah tidak mengkonsumsi lagi obat jantung karena dia merasa sudah sehat, jadi bisa biasa jalan kaki dan sebagainya, sudah baik. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Saya menyebarkan foto-foto di mana kegembiraan bersama Bapak di grup kami berkeluarga, dan semua keluarga tidak menyangka hanya bahwa Bapak ini sehat. Malamnya hari Minggu jam 6 sore itu Bapak mengatakan sama Mama, kita pulang nih besok. Apa sih? Jadi hari Kamis, hari Senin kita sudah pulang ke rumah. Lalu dia bilang, oh iya Pak, tapi nanti hari raya, tak bisa masuk tahu ke hari raya. Kalau raya jadi tunggu dulu. Lalu yang terjadi
saya bilang begini, Bapak kita misa saja di sini ya, untuk Bapak sembuh sehat. Aku ame iyo, saya mau tak aku mak misa. Jadi mak Ekaristi. Jadi dia mengatakan, tapi jangan di sini karena nanti perawat mondar mandir masuk. Dia bilang, nanti saya bicara dengan pihak rumah sakit. Dan akhirnya izinkan dan kami misa di situ. Pas hari raya, hari Minggu, hari raya Bunda Maria diangkat ke surga. Dia bisa begitu gembira. Saya kasih komuni dalam 2 rupa, anggur dan hosti. Saya berikan tubuh dan darah Kristus. Kemudian Bapak menerima dengan gembira. Lalu kami pergi keluar semua dengan ada yang jaga di situ. Setelah kembali kembali, saya mengatakan pada Mama, gantian lagi menjaga. Nanti sudah mau aku meretoro. Dan nanti saya dengan Ransi yang menjaga, tapi Ransi belum datang, akan menyusul. Lalu saya di situ, saya buka HP, memperlihatkan foto-foto pembangunan, tongkonan, kemudian memperlihatkan foto-foto keluarga dan lain sebagainya, cucu-cucunya, dan dia begitu gembira. Dan hari itu memang buburnya habis dimakan. Lalu kemudian saya cerita banyak dengan dia beberapa hal tentang keluarga, kemudian dengan pesan-pesan, tapi saya tidak ada firasat sama sekali. Lalu tiba-tiba dia mengatakan, Pastor, Pak adik indeku teh. Jadi dia bilang, bela maling teh, aku bela mu. Saya, oh jangan Bapak, tidak bisa, jangan, tidak boleh. Dia bilang begitu. Lalu saya bilang begitu, lalu saya panggil perawat dan dalam waktu yang sangat singkat dia pergi. Saya telepon semua keluarga, saya telepon Mama, saya telepon Ransi, adik-adik datang, sehingga mereka datang, masih sempat dapat Bapak. Saya telepon Pastor untuk kasih minyak suci. Pastor datang dan diberikan minyak suci. Semua didapatkan oleh Bapak hari itu. Dan saya berdiri di situ kebingungan, tidak tahu harus buat apa, karena ini peristiwa yang sama yang pernah saya alami ketika bersama dengan almarhum Pastor Patrick. Tidak ada keluarga sama sekali di rumah sakit, dan itu terjadi, dan ini kedua kalinya, sehingga saya sangat terpukul dengan peristiwa ini. Kemudian Bapak pergi dan dengan mengalami serangan jantung. Sampai di rumah kami bawa, saya mengatakan langsung saja bawa ke Toraja karena situasi tidak menentu. Tetapi saya juga berpikir bahwa Bapak ini bukanlah milik kami sendiri, tetapi milik banyak orang. Sahabat masalah taruh, aku tahu. Jadi anggota kerukunan, anggota rukun, di mana dia melayani, dan banyak lagi. Dia semangat pelayanannya begitu besar. Lalu dia juga pernah mengatakan, Pastor, kalau saya mati pasti nanti, karena banyak pastor yang mendoakan. Memang banyak suster, pastor yang datang melayat, dan juga tadi malam misa sekitar 20 lebih pastor menumpangkan tangan untuk almarhum di paroki Memajang sebelum kita berangkat ke Toraja. Semua berangkat dan tiba di tempat ini. Saya terus terang merasa sedih dan masih sulit untuk menerima sebagai manusia. Tetapi iman saya mengatakan Tuhan telah menyambut dia. Saya tahu ada pandemi COVID, tetapi orang tetap datang. Orang tidak peduli lagi corona, orang tidak peduli lagi dengan social distancing untuk jaga jarak. Semua orang datang di rumah, banyak sekali, sampai 300-an orang datang untuk melayat. Juga para pastor yang hadir, suster, menguatkan saya. Dan terlebih hari ini kami tidak menyangka ada begitu banyak orang
yang menyambut Bapak di tempat ini. Terima kasih banyak, terlebih kepada Bapak Uskup yang sudah hadir dan memberikan dukungan yang membuat saya sangat terharu atas kehadiran Bapak Uskup. Semua keluarga, juga masyarakat yang hadir, ini pertanda bagi saya bahwa dia, almarhum ini, bukan hanya milik kami saja, tetapi milik banyak orang. Satu hal yang saya teladani dari Bapak adalah semangat kerendahan hati. Dia bisa berelasi dengan semua orang, mulai tingkat atas dia bisa masuk. Bayangkan saja dia bekerja di Goa, Sumbu Minasa, di mana mayoritas Muslim, hanya dia orang Kristen, tapi dia bisa pegang jabatan juga waktu itu di sana. Dan ini tentu saja pasti relasi yang begitu baik dengan orang lain. Semangat kerendahan hati, dan ada dua hal, dan yang satu lagi adalah semangat pelayanannya. Inilah juga yang membuat saya bersemangat untuk menjadi imam, karena dia juga mau melayani. Bagaimana dia tanpa kenal lelah di rukunan bisa beberapa kali menjadi ketua, di rukun juga ketua, kemudian menjadi prodiakon di paroki, dan banyak lagi kegiatan kategorial yang dia ikuti. Dan ini semua membuat saya merasa terharu atas apa yang dia, setiap kali selama bulan Rosario dia mengumpulkan kami. Saya datang di rumah biasa untuk doa Rosario setiap hari di rumah. Dan juga Bapak selalu memberikan pesan kepada kami untuk selalu bisipakaborok kami, jangan saling tinggi hati atau sombong atau memandang enteng orang lain. Dan ini semangat yang selalu disampaikan kepada kita, kepada kami. Saya kira itu saja, dan saya mewakili keluarga, mama, kakak, dan adik-adik saya menyampaikan limpah terima kasih atas semua yang telah terjadi, khususnya mulai dari Makassar, dan juga kehadiran Anda semua di tempat ini, mempersiapkan tenda dalam waktu singkat, mempersiapkan makanan, menyambut kami. Kami sudah capek dan kami tetap bersemangat karena melihat situasi yang ada. Juga kami berterima kasih atas keluarga yang mengantar dari Makassar. Terima kasih banyak atas semua persiapan yang dilakukan di Makassar dan juga di tempat ini. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang mudah karena situasi tidak menentu COVID, tapi semua bisa berjalan dengan baik. Sekaligus permohonan maaf jika saja ada kekurangan, karena kami juga manusia biasa, tidak luput dari salah dan kekeliruan. Mungkin saja ada tempat atau makanan atau penyambutan kami keluarga yang tidak berkenan di hati Bapak Uskup, Pastor Barto, dan para pastor, dan semua yang hadir. Saya mewakili keluarga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Satu hal yang saya minta kepada Bapak Uskup dan para pastor serta kita semua, pasang bayangan yang dikata Bapak Andi. Dia orang baik, semoga dia boleh segera mengalami perjumpaan dengan Bapa di surga dan mengalami kemuliaan bersamanya. Sekian dan terima kasih. Demikian kisah singkat kepergian orang tua kekasih. Kita tetap berdoa, mudah-mudahan beliau telah bersama Bapa di surga, dan beliau juga akan menjadi pendoa bagi kita semua, khususnya bagi keluarga. Selanjutnya kita akan masuk dalam acara istirahat. Untuk itu kami mohon dengan hormat kesediaan Pastor Korne untuk mengantar kita dalam doa istirahat.
Bapak Uskup, teman-tuanku Indo Ambek, sia siluk selamasang, tatolei sangkutuk bane, tamas sambayang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, kembali kami menghadap di Kau, tak henti-hentinya kami datang padamu. Pertolongan, kekuatan, dan peneguhan darimu, karena kami percaya Engkaulah satu-satunya yang memberi harapan besar kepada kami akan masa depan. Engkau tahu apa yang sedang kami alami, khususnya saudara. Tapi kami percaya ini semua adalah rancangan-Mu, rencanamu bagi almarhum, rencanamu bagi kami keluarga, dan rencanamu tak ada yang jauh dari kebaikan. Pada kesempatan ini ya Tuhan, keluarga telah menyediakan makanan dan minuman. Kami akan membaginya, mungkin sambil meneteskan air mata memakannya. Makanan dan minuman yang telah tersedia, agar kami membaginya menguatkan persaudaraan kami, sehingga kami dapat melanjutkan kehidupan yang fana ini, bumi ini, sesuai dengan cita-cita kami, namun tak jauh dari rencanamu. Berkati mereka yang telah menyediakannya. Semoga pelayanan mereka menghadirkan sukacita. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.